Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Jumpa lagi dalam pengembangan kewirausahaan. Kali ini kita akan menambah satu kompetensi lagi, yaitu mengembangkan model konsep bisnis yang efektif. Dalam hal ini, konsep bisnis model kanvas. Terdapat 3 langkah untuk mengembangkan model konsep bisnis yang efektif ini. Yang pertama, kita harus identifikasi model-model bisnis, identifikasi komponen-komponen model bisnis efektif, dan mengembangkan model konsep bisnis yang efektif. Yang pertama, identifikasi model-model bisnis. Ada 3 tahap yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah identifikasi pentingnya dan diversitas model-model bisnis. Yang kedua adalah identifikasi bagaimana bisnis itu muncul. Dan yang ketiga, identifikasi potensi kelemahan suatu bisnis. Kita lihat sekarang mengenai pentingnya dan diversitas model bisnis ini. Jadi di sana kita lihat ada freemium, model bisnis ini, berlangganan, on demand, barang customized, marketplace, penjualan langsung, lelang balik, software as a service atau SaaS, e-commerce, periklanan, afiliasi, pay per use. Saudara kalian, pada era sekarang, era digital, ada 5 model bisnis yang sekarang ini mempunyai kecepatan tumbuh yang tinggi. Modelnya yaitu model freemium, berlangganan, on demand, barang bercustomize, dan marketplace. Baik, kita lihat satu persatu mengenai diversitas model bisnis. Ada 12 model bisnis startup ini. Yang pertama adalah freemium, adalah sebuah model bisnis yang bekerja dengan menawarkan layanan mendasar secara cuma-cuma dan menawarkan biaya premium hanya untuk fitur khusus atau lanjutannya. Ini contoh startup Urban Hire misalnya. Banyak sekali model seperti itu. Kemudian berlangganan yang kedua. Biasanya digunakan oleh mereka yang menyediakan konten-konten menarik seperti e-book, majalah digital, musik streaming, dan film. Dikenakan tarif bulanan hingga tahunan. Contoh startup adalah Scoop. Yang ketiga adalah on demand. Ini menyediakan jasa yang bisa memenuhi kebutuhan pasar dari mulai layanan transportasi online seperti Gojek atau Grab yang sangat dibutuhkan masyarakat di perkotaan. Model bisnis ini cukup sustainable karena kebutuhan masyarakat yang terus meningkat, biaya pun lebih ditekan karena infrastruktur sudah tersedia. Startup hanya butuh mencari cara untuk mengembangkan produk saja. Yang keempat, barang customized. Ini adalah kreativitas menjadi poin yang dijual oleh pelaku startup yang satu ini. Kemudian pihak startup akan menyediakan variasi dari produk yang dasar tersebut yang tentu saja punya harga yang berbeda. Benda-benda yang biasanya dikustomasi untuk antara lain bingkai dan album foto, kalender atau produk-produk cetakan lainnya, bahkan sekarang sedang marak bisnis kaos dengan sentuhan personal. Yang kelima, marketplace. Ini menyediakan tempat mempertemukan penjual dan pembeli. Bisa dibilang Anda adalah perantara alias maklar dalam model bisnis ini. Pada umumnya, model bisnis ini terbagi dalam 2 kategori, yaitu marketplace business to business yang menyasar sesama pengusaha dan menjual produk dalam skala besar. Lalu ada marketplace business to customer atau business to customer yang memberi kesempatan kepada produsen atau penjual untuk bertemu langsung dengan pembeli. Contohnya ada Tokopedia, ada Bukalapak, dan sebagainya. Baik, yang keenam adalah penjualan langsung. Anda hanya bertugas membuat dan memproduksi hal-hal yang diminati pasar. Untuk penjualan dan pemasaran akan menggunakan jasa orang lain dengan imbalan komisi dari hasil penjualan. Kondisinya memang mirip dengan
reseller atau dropshipper. Yang ketujuh, lelang balik. Pihak pembeli justru berperan layaknya penjual yang ada di situs eBay. Pihak yang mematok harga untuk dilelang bukan penjual, tetapi justru pembeli. Ketika penjual sepakat dengan harga yang diajukan, maka pihak pembeli harus mengikuti syarat dan ketentuan yang sudah diberitahukan di awal. Salah satu startup yang sukses di model ini adalah Beli Mobil Gue. Yang kedelapan, software as a service. Model bisnis untuk startup ini cocok dipasarkan kepada para pengusaha, bukan perseorangan. Karena yang ditawarkan adalah jasa penyewaan perangkat lunak yang biasanya banyak digunakan oleh pengusaha. Ada skema penyewaan yang harus dibayar klien kepada penyedia jasa ini. Sekilas, model bisnis mirip dengan freemium, karena ada juga yang menawarkan perangkat lunak dengan fitur minimal yang disewakan secara gratis. Jika konsumen ingin mendapatkan yang full version, tinggal meningkatkan status menjadi langganan dan membayar sesuai harga yang dipatok. Dan yang kesembilan adalah e-commerce. Di sini penjual akan langsung mendapatkan keuntungan dari yang mereka jual di situs mereka kepada masyarakat. Terutama dilakukan oleh sejumlah startup dengan modal terbatas atau oleh produsen yang ingin meluaskan pasar mereka dengan cara yang tidak membutuhkan banyak biaya. Berikutnya adalah ke-10, periklanan. Dalam model bisnis ini Anda akan menyediakan jasa penempatan iklan pada situs atau aplikasi yang diinginkan. Tentu saja yang sesuai dengan target market dari produk yang diiklankan. Hitungan satu klik iklan hanya beberapa rupiah saja. Yang 11, afiliasi. Pola ini mengandalkan link yang diberikan oleh pihak yang ingin dibantu memasarkan produk mereka. Dari setiap produk yang terjual melalui link yang diberikan, produsen akan memberikan komisi sesuai dengan yang sudah disepakati awal. Pay per use. Yang ke-12 ya. Konsumen hanya membayar sesuai yang mereka gunakan dalam kurun waktu tertentu. Model bisnis ini juga menjanjikan pemasukan yang berkelanjutan. Selama produk yang disajikan masih memenuhi kebutuhan masyarakat, maka pasti akan dicari. Diterapkan sistem bayar di muka bagi konsumen yang ingin mendapatkan jasa dari perusahaan startup ini. Baik, tahap kedua dalam identifikasi model-model bisnis adalah identifikasi bagaimana bisnis itu muncul. Model bisnis biasanya muncul dari value chain atau rantai nilai-nilai. Value chain adalah rangkaian aktivitas yang menggerakkan produk dari bahan baku melalui manufaktur dan distribusi dan akhirnya ke pengguna akhir. Ada dua aktivitas di sini, yaitu aktivitas pendukung dan aktivitas utama. Yang warna kuning adalah aktivitas pendukung berupa infrastruktur usaha, manajemen sumber daya manusia, pengembangan teknologi, dan pengadaan sumber daya. Sedangkan aktivitas utama adalah logistik dalam perusahaan, kemudian operasinya, logistik di luar perusahaan, pemasaran dan penjualan, pelayanan. Dan di sana ada margin, maka muncullah bisnis ini. Baik, tahap 3 dari identifikasi model-model bisnis adalah identifikasi potensi kelemahan suatu bisnis. Di sana ada pemula yang salah baca tentang pelanggan dan mengejar ekonomi yang tidak sehat. Baik, langkah kedua dalam pengembangan model-model bisnis adalah identifikasi komponen-komponen model bisnis yang efektif. Di sana ada identifikasi strategi inti atau core, identifikasi sumber daya strategis, identifikasi jaringan kerjasama, dan tatap muka pelanggan. Baik, langkah ketiga adalah mengembangkan model konsep bisnis yang efektif. Di sini ada dua tahap. Yang pertama adalah identifikasi model bisnis yang paling diminati dan berkembang terkini. Misalnya, ada freemium, berlangganan, on demand, barang customized, dan marketplace. Yang kedua,
dari setelah kita tahu model bisnis tadi, identifikasi model konsep bisnis yang digemari para startup dan paling efektif. Yang sekarang ini berkembang adalah model konsep bisnis Canvas yang dikembangkan oleh Alexander Osterwalder tahun 2012. Mari kita lihat seperti apa konsep bisnis model Canvas ini, atau bisnis model Canvas, disingkat BMC. Dikembangkan oleh Alexander Osterwalder tahun 2012. Dalam konsepnya, a business model is a company's plan for making a profit. Ini adalah prinsip konsep bisnis model Canvas. Kenapa ini dikembangkan? Kita lihat di dalam ilustrasi grafik di sebelah sini adalah model bisnis yang tradisional. Ini biasanya panjang dalam bisnis plan-nya dan resikonya juga tinggi. Nah, prinsip dari konsep bisnis model Canvas ini adalah lean canvas, ya, berfokus pada bisnis pemula. Dan bisnis pemula adalah resiko tinggi dan tindakan juga tinggi. Tadi saya sampaikan, model bisnis tradisional dapat membutuhkan banyak waktu untuk diselesaikan, dan karena itu tidak terlalu sering diperbaharui pada waktu yang tepat ketika lingkungan bisnis berubah. Maka, bagaimana kita mengembangkan model bisnis Canvas ini? Mari kita lihat bersama-sama. Baik, kita lihat bagaimana konsep bisnis model Canvas ini. Sebenarnya model Canvas ini selayaknya sebuah kanvas putih yang kemudian kita isi bersama-sama para konseptor bisnis ini. Nah, ada 9 elemen di dalam model Canvas ini. Yang pertama adalah segmen pelanggan, siapa saja. Yang kedua adalah nilai atau solusi. Ketiga adalah bagaimana komunikasi dan distribusinya. Yang keempat, tipe relasi dengan pelanggan. Kelima, aliran penghasilan, apa yang uang masuk dari kegiatannya. Yang keenam, sumber daya kunci. Ketujuh, aktivitas kunci. 8, partner kunci. Dan 9, struktur biaya. Mari kita lihat bersama-sama dan kita kerjakan sama-sama contoh model bisnis Canvas ini. Kita teruskan dengan produk atau jasa yang sudah kita pernah bahas, kita contohkan, yaitu mengembangkan sistem jaminan mutu keamanan pangan secara online. Kita lihat di sini segmen pelanggannya siapa saja, berdasarkan model bisnis yang tadi. Ya. Misalnya pertanian dan peternakan, karena jaminan mutu keamanan pangan. Industri pangan, industri makanan, distributor pangan, logistik pangan, restoran, catering, warung atau kedai makan, retail pangan. Itu yang pertama. Yang kedua, nilai atau solusi sebagai bukti jaminan keamanan pangan bagi produsen, distributor, retail, restoran, kedai, catering, delivery makanan. Sebagai alat promosi bagi bisnis pangan, sebagai bukti untuk mendapatkan pengakuan atau registrasi dari otoritas, dan memberikan rasa aman bagi konsumen. Yang ketiga, komunikasi dan distribusi. Ingat, ini lihat model bisnis yang sudah kita bahas. Freemium, online, on demand, afiliasi. Yang keempat, tipe relasinya seperti apa? Dengan pelanggan, pelatihan, coaching, mentoring, dan pendampingan. Kelima, aliran penghasilan. Dari mana kita mendapatkan uangnya? Konsultasi, pelatihan, coaching, mentoring, dan pendampingan. Yang keenam, sumber daya kunci. Nah, untuk yang jenis produk ini memerlukan talented food safety facilitator atau inspector. Referensi yang terpercaya, standar regulasi, laptop, internet. Ketujuh, aktivitas kunci. Pertama, gap assessment keamanan pangan, mendesain sistem jaminan mutu keamanan pangannya, pelatihan penerapannya, pendampingan penerapan, audit internal, dan perbaikan berlanjut. Kedelapan, partner kunci dalam mengembangkan produk jasa ini adalah PPM Stain, Asosiasi Industri Pangan, Asosiasi Hotel dan Restoran,
Asosiasi Retail Pangan, Badan POM, Kemenkes, Kemenpar, Kemenkop, UMKM. 9. Struktur biaya yang diperlukan yaitu gaji karyawan, honor konsultan, training atau workshop research and development, dan marketing cost. Baik, kita sampai kepada pelatihan, yaitu pelatihan yang kelima dari seluruh pengembangan kewirausahaan pertama. Buatlah konsep bisnis model kanvas ini dari produk atau jasa yang telah saudara kembangkan pada tahap tugas sebelumnya. Kemudian komunikasikan dalam rekaman video bagaimana cara membuat konsep model kanvas ini maksimum 5 menit. Selamat, kita sudah sampai pada akhir sesi ini dan saya yakin saudara-saudara sudah mencapai kompetensi kalian apabila mengikuti tahap demi tahap dengan seksama untuk memastikan bahwa kalian betul-betul kompeten dan mempunyai bukti yang berkualitas. Lakukan menyusun konsep bisnis kanvas ini paling tidak 3 kali. Selamat.